wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi suara genset. Monggo maju sampai sini bahkan apa itu? Maju lagi, Bu. Dia maju lagi. Sampai garis, sampai garis. Baik. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya untuk kita semuanya. Terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan satu lagi nikmat panjang umur sehingga kita semua bisa memasuki tahun baru Hijriah. Tahun berapa, Bu? 14. 46. Yeah. Kadang-kadang ada yang lupa karena nggak biasa. 1446 Hijriah. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat panjang umur yang Allah berikan kepada kita ini dapat betul-betul kita gunakan untuk semakin memperbaiki diri kita, meningkatkan amal soleh kita, memohon ampun atau bertobat atas dosa-dosa kita, sehingga kita nanti kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan membawa banyak amal soleh, sehingga kita berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tema kita seperti flyer yang mungkin sudah jenengan baca tentang makna hijrah dan implementasinya. Hijrah itu apa? Kemudian bagaimana caranya? Kemudian lagi apa hikmahnya? Dalam segala aktivitas yang kita lakukan untuk menumbuhkan semangat kita untuk melakukannya, tentu kita harus tahu apa hikmahnya, apa manfaatnya. Baik, kita mulai dari pertama, dari pengertian hijrah atau makna hijrah atau definisi hijrah. Hijrah secara bahasa itu ada dua makna. Yang pertama adalah al-intiqal, berpindah. Hijrah secara bahasa makna pertama adalah al-intiqal, berpindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu posisi ke posisi yang lain. Apa dulunya? Suara kayak suara genset. Iya. Apa iya genset? Seperti halnya saya yang asli dari Jawa Barat berpindah ke Jawa Timur. Nah ini secara bahasa ini namanya hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian hijrah dari hijrah yang bermakna al-intiqal, berpindah itu bisa kita baca di dalam surah Al-Ankabut ayat 26.
inni muhajirun ila rabbi. Nah, itu artinya adalah sesungguhnya aku berpindah menuju tempat yang diridhoi oleh Tuhan. Al-Ankabut ayat 26. Ya. Inni muhajirun ila rabbi, artinya sesungguhnya aku berpindah menuju tempat yang diridhoi oleh Tuhanku. Yang kedua, hijrah itu bermakna secara bahasa ya, al-itraq. Al-itraq, itraq artinya meninggalkan. Hijrah secara bahasa maknanya adalah meninggalkan. Nah, hijrah bermakna meninggalkan ini diambil dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan Imam Nasai. Wal muhajiru, orang yang berhijrah itu, orang yang berhijrah itu, kata Rasulullah, man hajaro ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kata Rasulullah, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hijrah secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, karena hijrah itu dulu yang dipahami adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Maka hijrah secara syariat itu definisinya artinya adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladi Islam. Berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, berhijrah, berpindah dari Mekah menuju Madinah. Mekah itu negeri syirik, kemudian Madinah itu negeri Islam. Nah, itu namanya hijrah secara syar'i. Definisinya awalnya adalah itu, berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Nah, dari definisi tadi, maka dari definisi tadi, maka hijrah itu mempunyai dua bentuk. Berdasarkan definisi tadi, maka hijrah itu ada dua bentuk. Apa bentuk-bentuk hijrah itu? Yang pertama adalah hijrah tempat. Dan hijrah tempat ini sebagaimana tadi definisi hijrah, hijrah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Dan kemudian hijrah tempat ini terbagi menjadi dua. Hijrah tempat, ada hijrah yang khusus. Yang pertama, yang kedua hijrah yang umum. Hijrah yang khusus yang dimaksud adalah hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah di masa
Rasulullah SAW. Itu hijrah khusus. Sehingga karena ini hijrah khusus, maka Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Awalnya Rasulullah di Mekah karena di sana dakwah tidak aman, ya, tidak bisa menjalankan agama dengan tenang, akhirnya hijrah ke Madinah. Kemudian setelah umat Islam semakin banyak, Islam semakin berkembang, kembali ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Nah, setelah kembali ke Mekah, kaum musyrikin menyerang, Mekah kembali dikuasai oleh umat Islam. Rasulullah setelah itu kembali lagi ke Madinah. Nah, Rasul mengatakan la hijrah ba'dal fathi. Sudah tidak ada lagi hijrah setelah dibebaskannya kota Mekah. Ini maksudnya adalah hijrah dari Mekah menuju Madinah sudah tidak ada lagi kewajiban. Kalau dulu itu awalnya adalah wajib. Wajib orang Islam di masa Rasulullah ketika masih ada di Mekah itu wajib ikut hijrah dengan Rasulullah menuju Madinah. Tapi setelah dibebaskannya kota Mekah sudah tidak ada lagi kewajiban untuk berhijrah. Ini hijrah khusus. Yang kedua adalah hijrah umum. Hijrah umum itu ya berarti setiap hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin dari negeri kafir ke negeri Islam. Kewajiban hijrah yang ini, hijrah umum ini berlaku sampai datangnya hari kiamat. Dan penjelasan detailnya hijrah umum ini ketika kita berada di satu negeri di mana di negeri yang kita tinggali didominasi oleh kekafiran, didominasi oleh kesyirikan, didominasi oleh para pelaku bid'ah. Kemudian kita tidak bisa menampakkan keislaman kita dengan tenang, tidak bisa menjalankan agama ini dengan tenang, maka ini harus berhijrah. Harus hijrah. Tetapi kondisi umat Islam terkait dengan kewajiban hijrah, wajib berpindah itu ada 3 kondisi. Ini kita masih bicara hijrah tempatnya, belum hijrah yang berikutnya yang nomor 2 nanti. Kita masih bicara hijrah tempat. Nah, kewajiban hijrah itu ya nanti kondisinya ada 3 keadaan. Pertama, ada orang itu wajib untuk berhijrah, wajib, betul-betul wajib. Jadi untuk hijrah tempat yang sifatnya umum tadi, ya, umat Islam terbagi menjadi 3 golongan, bukan 3 keadaan, ya. Ada 3 golongan. Golongan pertama, orang-orang yang betul-betul wajib untuk berhijrah. Hijrah yang maknanya adalah pindah tempat. Siapa golongan yang wajib hijrah ini? Mereka ini adalah orang yang tidak mampu menampakkan agamanya di negeri tempat dia tinggal. Orang yang tidak mampu menampakkan agamanya di negeri tempat dia tinggal, dan dia mampu untuk pindah. Jadi yang wajib hijrah ini syaratnya 2.
di tempat dia tinggal, dia tidak bisa menampakkan agamanya. Syarat yang kedua, dia mampu untuk berhijrah. Jadi tidak harus negeri ya. Rumah kita sendiri pun termasuk begitu. Seandainya kita di tempat tinggal kita saat ini, gitu ya, tidak bisa menampakkan keislaman kita. Mau pakai jilbab takut, seumpama gitu ya. Mau sholat takut. Berarti itu artinya kita tidak bisa menampakkan keislaman kita. Berarti dari sisi situ dia sudah wajib hijrah. Kemudian syarat yang kedua, dia mampu untuk melakukan hijrah itu. Dia tidak bisa menampakkan keislamannya di tempat dia tinggal. Kemudian saatnya dia pindah, dia mampu. Mampu itu ya termasuk diantaranya badannya sehat ya, untuk pergi dari situ, uang juga punya. Ya. Ngapain tinggal di sini? Kita beli lagi rumah tempat lain, seumpama ya, yang sini jual. Kita bisa usaha tempat lain, yang sini jual. Nah ini golongan yang wajib untuk hijrah. Ya. Dia tidak bisa menampakkan agamanya, tidak pernah menjalankan agamanya, kemudian dia mampu untuk berpindah. Nah ini wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 97. Alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Menganiaya diri sendiri itu artinya orang yang berbuat dosa. Ya, kita bermaksiat kepada Allah, nanti kan di akhirat disiksa. Berarti ketika kita berbuat dosa, kita sedang menganiaya diri kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan menganiaya diri sendiri. Seperti ini, dia tidak bisa menampakkan agamanya dan sebetulnya dia mampu untuk pindah, tapi dia tidak pindah. Ditanya oleh mereka, ya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Maksudnya ketika dimatikan oleh Allah, kamu saat itu keadaannya bagaimana? Mereka bilang, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri kami. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Nah, jadi tempat untuk pindah ada, gitu ya. Juga memiliki kemampuan seandainya berpindah, ya. Tapi dia tetap di situ dengan apa? Mengorbankan agamanya. Kan di situ dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan benar, gitu. Sementara dia sebetulnya mampu untuk pindah, tapi dia tetap di situ. Konsekuensinya kalau tetap di situ, dia tidak bisa menjalankan agamanya. Kan begitu. Makanya mereka berdosa. Ya. Seperti halnya kita. Kita berada di satu tempat, ya, yang tidak nyaman untuk menjalankan agama kita. Gak bebas menjalankan agama kita. Dan kita mampu untuk pindah dari situ, tapi kita tetap berada di situ dengan mengorbankan agama kita. Sama aja kan, yang tinggal di sini tidak boleh ada yang berjilbab, seumpama kan ya. Jangan sebenarnya mampu untuk pindah, ngapain? Ikuti aturan pada begitu, tak pindah, tapi jangan tidak pindah, kemudian jangan tidak berjilbab di situ, seumpama. Nah ini berdosa. Karena dia mampu sebetulnya untuk pindah. Bisa disederhanakan dengan kasus-kasus yang lebih kecil, seumpamanya ya, dalam rumah tangga, gitu ya. Di dalam rumah itu
kita tidak mampu menjalankan agama kita dengan tenang, dengan bebas, dengan baik, karena ada tekanan dari keluarga seumpama. Maka kalau kita mampu untuk keluar dari rumah itu, wajib kita keluar. Mohon maaf, seperti saudara-saudara kita para alam gitu ya, kan begitu. Mereka masuk Islam. Kalau kita tinggal di rumah orang tuanya, disiksa. Kan banyak ceritanya begitu ya, disiksa, ya. Dipaksa untuk meninggalkan Islamnya. Ya. Kalau dia mampu keluar dari rumah itu, maka dia wajib keluar dari rumah itu. Ya. Itu yang golongan yang pertama. Ya. Golongan yang kedua, golongan yang tidak wajib untuk hijrah, tidak wajib untuk pindah. Nah, golongan ini ya, dia tidak mampu menunjukkan agamanya di tempat dia tinggal, gitu. Dia mampu karena kondisi dan situasi yang ada, dan dia juga tidak mampu untuk berhijrah, tidak mampu untuk berhijrah, maka tidak wajib berhijrah. Dia tetap tinggal di situ semampunya dia menunjukkan keislamannya, semampunya dia menjalankan ajaran agamanya. Seperti di zaman Rasulullah dulu, ya. Di zaman Rasulullah, kan ketika Allah diberikan oleh Allah hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka yang mampu-mampu itu wajib untuk hijrah ke Madinah, ya. Karena di Mekah sudah tidak bisa menunjukkan keislamannya, ya. Karena kenapa waktu itu hijrah? Karena Nabi sudah tidak ada yang melindungi secara politik dan secara ekonomi, gitu. Kan Nabi hijrah itu karena pamannya yang benar Abu Thalib meninggal, ya kan? Padahal beliau hanya memberikan pembelaan di hadapan kafir Quraisy. Kemudian istrinya yang membelanya secara ekonomi, ya, juga meninggal, Khadijah, yang membela secara ekonomi, memberikan penguatan secara psikologis, kan begitu ya, meninggal. Kemudian minta tolong ke Taif, tidak dapat pertolongan, ya. Itu tahun ke-10 kemudian terjadi peristiwa itu, ya. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, gitu. Akhirnya sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan penguat dalam dakwah Rasulullah, diberikan hijrah. Semua yang beragama Islam pada waktu itu wajib hijrah. Yang mampu, yang tidak mampu tetap berada di Mekah, gitu ya, semampunya menjalankan ajaran agamanya. Itu disebutkan. Siapa mereka yang dianggap tidak mampu untuk berhijrah itu? Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 98. An-Nisa ayat 98. Illal mustad'afin, kecuali mereka yang lemah, minar rijali, dari para laki-laki, wan nisa'i, dan para wanita, wal wildani, dan anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, ya. Mereka tidak mampu, ya, berdaya upaya, ya, untuk berikhtiar, berusaha, dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, ya. Nah, mereka secara fisik lemah, ya, kemudian tidak ada biaya selama untuk berhijrah, kemudian juga tidak tahu medannya untuk berhijrah, atau alasan-alasan yang lainnya yang membuat dia tidak sanggup untuk berpindah. Maka golongan ini, ya, tugasnya adalah, ya, dia melaksanakan agama semampunya sambil bersabar terhadap gangguan, ya, atas
atas keislamannya. Seumpama dalam skala yang lebih sederhana, lebih kecil, kita di rumah kita sendiri, ya, sebetulnya sudah sama-sama Islam dalam keluarga, ya, tapi mereka masih, keluarga kita masih belum baik Islamnya, seumpama, gitu ya. Kita agak taat sedikit, dibully, gitu ya. Kan kadang-kadang ada di rumah tangga gitu ya, ada kelihatan taat-taat itu malah dijauhi sama keluarganya. Nah, begitu ya. Banyak orang tua yang ketakutan ketika anaknya itu menjadi pendiam, anaknya di rumah terus, anaknya baca Quran terus, sholatnya jamaah terus. Ada orang yang ketakutan, anak ini jadi aliran keras nih. Itu kadang-kadang itu, anakku alirannya jadi keras nih. Padahal dia di rumah membantu orang tuanya yang biasanya cuek, berantakan, acak-acakan, menjadi rapi, ngewangi orang-orang, nyapu-nyapu. Ada orang itu malah takut, anakku ini berubah jadi gak normal ini, gak tahu nyangkut ini, gak tahu jalan-jalan ini, kok di rumah terus, kok sholat terus, baca Quran terus. Kadang-kadang ada yang begitu. Nah, seandainya kita berada di posisi itu, kemudian keluarga kita seumpamanya memaksa kita kembali ke masa jahiliyah, tidak boleh berpakaian yang terlalu syar'i, jilbabnya gede-gede tuh, berjauh apa gitu ya, seperti rambutnya tak ketok, gitu ya. Seandainya ada tekanan-tekanan seperti itu di dalam keluarga, dan kita tidak mampu untuk berhijrah, tak mungkin kita keluar dari rumah itu. Maka tetap jalankan agama semampunya sambil bersabar terhadap ujian yang ada di dalam rumah itu. Maaf, saya secara pribadi di tempat saya tinggal ini juga ada ujian begitu. Maaf, Pak Lurahnya sendiri ngomong ke masyarakat, hati-hati dengan gerakannya Pak Nawawi. Coba, yang aneh apa sih dari saya? Masa biasa aja begitu. Saya sholatnya sampai ini beneran. Saya dilarang ngimami di musola dekat rumah saya. Tidak boleh ngimami. Sampai ditulis petugas imam sholat itu siapa? Subuh, duhur, gak ada nama saya. Dan saya juga tidak terlalu ambisi untuk jadi imam gitu ya. Tapi sampai segitunya, gak boleh saya imam. Hati-hati dengan gerakannya Pak Nawawi. Ada saya gerakan apa gitu ya. Kalau saya biasa aja, tapi saya gak ambil pusing ya. Karena dan satu kali pun saya belum pernah diundang isi pengajian di desa saya sampai hari ini. Ini di desa saya tempat saya tinggal. Kecuali saya mengadakan sendiri pengajian di tempat saya. Tapi kalau diundang gitu, ya di masjid desa khotbah Jumat satu kali pun belum pernah. Apalagi kajian selama umum. Padahal jadwal khotbah Jumat saya 1 tahun itu full. Saya tidak pernah nganggur. Setiap Jumat saya pasti khotbah. Tapi tidak ada satu pun jadwal khotbah di rumah saya, pasti di desa saya. Tantangan dakwah saya luar biasa. Saya dengan istri saya kan pendatang. Istri saya dari Lamongan, saya dari Indramayu di Jawa Barat. Sampai begitu. Istri saya dari PPI. Itu awalnya ada yang memprovokasi. Jangan pergi di situ, nanti begini-begini dan seterusnya. Tapi alhamdulillah tetap ramai. Baru belum 1 tahun, orang itu sudah ada 60 anak haji di tempat saya. Luar biasa. Saya pernah di di beberapa tempat 2 kali pengajian saya dihentikan di daerah Sambirjo yang banyak orang Kristennya itu. Nah itu. Kemudian satu lagi di daerah Kuncu, kami belum perlu sana. Dibubarkan. Kan saya biasa baca gitu ya. Tapi saya nggak serem-serem amat kan dia. Tanpa manis begini kok ditakutin gitu ya. Kalau saya nggak ada serem-seremnya gitu. Ngaji saya juga biasa, nggak ada yang aneh begitu. Tapi begitu, ya.
Masih ada tantangan. Ya saya tetap bertahan. Ya. Saya tetap bertahan di rumah saya sambil tetap berbuat baik terhadap lingkungan, beribadah yang sebagai orang umumnya. Saya tetap sholat jamaah di situ, sekalipun saya tidak boleh jadi imam, ya biasa kan? Ya. Selama saya masih boleh menampilkan keislaman saya, gitu ya. Ya saya tidak berpindah dari situ. Ya saya tetap boleh sholat, saya tetap boleh beraktivitas, tidak ada yang mengganggu istri saya, tidak ada yang mengganggu keluarga saya. Ya sudah, jalankan. Ya. Kecuali kalau sampai saya tidak boleh beribadah, tidak boleh beraktivitas normal, saya harus pindah. Jadi selama masih normal, ya sudah. Baik, itu golongan kedua dia. Dia tidak bisa menampilkan agamanya dan dia tidak mampu untuk hijrah. Maka dia sembunyi-sembunyi, semampunya, sebisanya menjalankan agamanya sambil bersabar dengan situasi yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, golongan yang ketiga adalah golongan yang dianjurkan untuk hijrah. Kalau yang pertama itu kan wajib hijrah. Yang kedua tidak wajib hijrah. Yang ketiga dianjurkan untuk hijrah. Dianjurkan, tidak diwajibkan seperti golongan pertama. Ya. Yaitu siapa golongan yang ketiga ini? Orang yang masih bisa menampakkan keislamannya, ya, masih bisa menjalankan agamanya, dan dia pun mampu untuk berhijrah. Sementara dia hidup di lingkungan yang tidak Islami, dia hidup di lingkungan yang tidak Islami, atau bahkan mayoritas non-Islam, seumpama gitu ya. Banyak kesyirikan, tapi dia bebas menjalankan keyakinannya, tidak ada yang mengganggu. Dia pun sebetulnya mampu seandainya mau pindah, maka itu hanya dianjurkan, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena dia masih bebas melaksanakan agamanya, kan gitu ya. Ya, sholat masih bebas, puasa, ngaji, gak ada gangguan, gitu ya. Kemudian kenapa tetap dianjurkan? Karena dia sebetulnya mampu untuk keluar dari situ. Seperti kita ya, saya dengan hidup di satu lingkungan, kita sebetulnya bisa menjalankan agama kita bebas. Ya. Kemudian seandainya kita pindah, kita juga mampu. Dan lingkungan kita, lingkungan yang tidak baik, itu dianjurkan untuk pindah. Kenapa? Khawatir anak-anak kita. Ya, kan pergaulannya kan pengaruh. Ini anak saya kan 4 ya, yang paling kecil ini, hobinya main, wah kesana kemari gitu. Semenjak dia banyak keluar dari rumah, sekarang itu sudah mulai ada kosakata yang aneh gitu. Kadang-kadang misu, waduh misu. Ya. Sekalipun misunya masih belum terlalu ekstrim gitu ya. Mampus lu, ini mampus lu banget gitu ya. Anjir gitu ya. Ini dari mana? Ya itu dari lingkungan. Kita bebas menjalankan ajaran agama kita, gak ada gangguan. Kita mampu untuk berpindah gitu ya. Lingkungan tidak kondusif, maka dianjurkan untuk pindah. Tapi sebenarnya hanya anjuran. Ya, itu golongan yang ketiga. Nah, 3 hukum ini ya, berkaitan tentang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Berpindah dari lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan yang baik. Jadi 3 golongan tadi ya,
Yang wajib hijrah, tidak wajib hijrah, dianjurkan untuk hijrah. Ini hijrah dari lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan yang lebih baik. Dan kewajiban hijrah dalam situasi tadi, ya, dari kondisi atau lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan yang baik, itu kewajibannya terus sampai datangnya hari kiamat. Tidak hanya terbatas saat itu saja. Selama kondisinya tidak lebih baik, maka kewajiban untuk berhijrah itu tetap ada. Baik, itu hijrah, bentuk hijrah yang pertama, ya. Hijrah tempat, ya, hijrah tempat. Jadi kita kalau di satu tempat tidak lebih baik, bisa pindah ke tempat lain yang lebih baik. Kalau dimaknai secara umum, ya, tidak hanya masalah agama seumpamanya, masalah ekonomi juga sama. Masalah ekonomi juga sama. Seandainya di satu tempat ini kita sudah buntu, kan begitu ya, sudah tidak bisa. Ya, mau bisnis ini ada yang menjegal, mau bisnis ini ada yang mengganggu, semua kan gitu ya. Kan kadang-kadang ada begitu dalam bisnis gitu. Langsung kok orang sini kok tidak bersahabat kalau saya mau mulai berbisnis. Saya dapat ini sih nyamain, kemudian bisa ini juga cara yang kasar dan seterusnya. Kadang-kadang ada begitu. Ya itu sama. Ada kewajiban berhijrah, ada tidak wajib, dan ada yang dianjurkan. Seperti saya dulu tinggal di Jakarta. Ya. Di Jakarta saya nggak laku, jomblo terus begini. Akhirnya tidak apa-apa ya, alhamdulillah laku kan begitu. Itu buat dari hijrah kan begitu. Nah kemudian bentuk hijrah yang kedua, ya, adalah hijrah maknawi. Tadi kan hijrah tempat, ya. Yang kedua adalah hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu adalah hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Fisik tidak pindah, tempat tidak pindah, karena lingkungan juga sudah baik, cuma kitanya saja gitu, yang masih belum baik. Hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Nah, hijrah meninggalkan kemaksiatan menjadi taat itu dari hadis tadi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah maknawi, fisiknya tetap berada di tempatnya, ya, tapi perilakunya berubah menjadi lebih baik. Ya, hijrah dari yang tidak berjilbab menjadi berjilbab, gitu ya. Itu namanya hijrah maknawi. Hijrah yang tadinya suka ngemol berubah menjadi suka ngamal, kan gitu ya. Itu hijrah maknawi. Ngemol sambil ngemil, kadang-kadang sambil ngomel, gitu. Ngemil, ngomel itu jadi satu paket gitu. Kemudian hijrah, ya, menjadi lebih banyak amal, kan begitu ya, ngaji, ya. Dan segini umumnya sebelum ikut pengajian, ya, kalau yang tidak bekerja, nyari kesibukan, biasanya kan gitu ya. Anak-anak udah sekolah semua, suami berangkat kerja, tuh enaknya ngapain, kan begitu ya. Karena jadi kesibukan. Nah, kalau yang mager gitu ya, nonton TV, nah, kan begitu ya. Indosiar itu kan memanjakan jenengan dari pagi sampai malam gitu ya. Enggak kehabisan acara gitu. Ya.
Atau kalau yang punya komunitas, ya kontak-kontak temannya. Aku lagi gabut nih, begitu ya. Ayo, ngomong, nyangkruk, ngafe, gitu ya. Itu ketika tidak ada kegiatan saja kegiatan begitu. Kemudian berhijrah, kan begitu ya. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat menuju sesuatu yang lebih bermanfaat. Kan sesuatu yang kita lakukan kan tidak selalu yang berbuat dosa, tetapi kan kadang-kadang tidak bermanfaat, kan begitu ya. Ya kita tinggalkan, berhijrah, melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah itu namanya hijrah maknawi. Kemudian kita keluarga, ya. Seringkali kita memang kumpul, suami ada, istri ada, anak-anak ada, tapi melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Ya kita tinggalkan, hijrah kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat. Contohnya apa? Kadang-kadang keluarga itu kumpul, tapi semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kan begitu ya? Tidak saling bicara. Itu namanya keluarga samawa. Sama-sama main WA. Suaminya ada, istri ada, anak-anak tetapi masing-masing sibuk WA sendiri-sendiri gitu ya. Cekikikan ketawa-ketawa tapi dengan HP-nya gitu. Bukan dengan orang yang ada di depannya. Hijrah ya. Jadi kalau kumpul tidak boleh ada yang pegang HP. Saling bicara, saling bercanda, saling bertanya kabar. Masih sempat nggak kita basa-basi saling bertanya? Suami pulang ke rumah, kemudian istri nanya, Mas gimana Mas tadi di tempat kerja? Ada sesuatu yang mau diceritakan? Masih sempat nggak nanya begitu? Sudah nggak sempat ya. Sudah jarang yang melakukan. Ada suami gitu, istri nanya, Mas gimana kabarnya hari ini? Wah begitu ya. Gimana hari ini di rumah? Gimana anak-anak? Itu semacam itu bicara. Nanya anak-anak, jangan sampai anak-anak itu lebih nyaman di tongkrongan daripada di rumahnya sendiri. Kenapa anak suka nongkrong? Bisa jadi karena di rumah jarang yang ada yang ngajak bicara. Apalagi sekarang itu kan HP itu ya bisa positif bisa negatif gitu ya. Ya positifnya banyak, ya. Tapi negatifnya juga ada. Ya. Ketika asik dengan HP-nya masing-masing, akhirnya fisik dekat tapi hatinya jauh. Ya. Kadang-kadang suami di depan, istri belakang, minta kopi saja WA, kopi. Sudah gak ada kemesraan sekali. Udah gak ada romantis-romantisnya gitu. Ya. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itulah namanya hijrah. Nah, ibu yang dirahmati Allah, kita berhijrah artinya meninggalkan sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Itu kadang-kadang ada orang yang takut dan ada yang berani tapi tidak kuat bertahan. Contoh, ya, seumpamanya kita melihat contoh yang ada di sekitar kita bukan dalam rangka menilai baik dan buruknya yang dilakukan oleh orang, tapi yang kita lihat itu adalah apa yang terjadi bisa kita ambil hikmahnya. Kalau baik ditiru, kalau tidak baik ya kita tinggalkan. Seperti ada artis-artis hijrah. Ya. Ada artis-artis yang diajak berhijrah tidak siap karena takut kehilangan job. Ya. Atau ada yang berani berhijrah tapi tidak kuat, atau kembali lagi. Ya. Mungkin jangan memperhatikan. Ya. Maaf, saya tidak bermaksud penilai baik dan buruk, tapi ini kisah yang harus dijadikan sebagai teladan. Ada kan dulu artis yang hobinya joget-joget, terkenal dengan joget-joget, kemudian berhijrah. Dapat istri juga yang luar biasa, itu kan bercanda istrinya. Gitu. Kemudian dia tinggalkan dunia glamor, dunia artis,
makan yang lebih halal. Ya. Kalau tidak salah jualan buku. Ya. Allah uji pada saat dia berhijrah itu, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya istrinya minta cerai, usahanya tidak jalan, tidak kuat, balik lagi joget-joget lagi. Apakah setelah dia balik lagi joget-joget lagi kemudian menjadi mulia lagi, menjadi terkenal lagi, menjadi makmur lagi ekonominya? Ternyata tidak. Sekarang tidak pernah kita lihat di TV, ya, nggak tahu ada di mana, kabarnya nggak jelas, ya. Jadi hijrah itu memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Makanya berhijrah itu harus dengan ilmu. Hijrah itu harus dilandasi dengan ilmu. Ya. Harus dengan pengetahuan. Jangan sekedar ikut-ikutan. Hijrah itu harus dengan ilmu. Ya. Terus belajar untuk menjadi lebih baik. Bahkan sebelum memutuskan, ya, belajar dulu, ya. Setelah itu baru memutuskan. Ya. Karena orang melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, ya, itu lebih lama daripada melakukan sesuatu karena ikut-ikutan, karena tren, gitu. Seperti ada artis dulu non Islam masuk Islam, tapi berdasarkan ilmu. Maka luar biasa hijrahnya perubahannya. Jadi kan saya ini tahu penyanyi Tere. Ya. Tere itu agamanya non-Islam. Tapi saat dia kuliah di UI, dia sering berdiskusi dengan temannya yang muslimah. Dia baca kitab sucinya dari awal sampai akhir. Jadi orang Islam itu sebetulnya kalau mau baca kitab sucinya dari awal sampai akhir pasti akan muncul keraguan dalam hatinya. Kok kitab suci kok begini? Tere baca dari awal sampai akhir. Kemudian dia baca juga Al-Quran. Ya. Akhirnya dia mendapatkan hidayah, dia putuskan hijrah masuk Islam. Dan masuk Islamnya totalitas. Sekarang nggak pernah nyanyi dan jadi guru ngaji. Ya. Jadi guru ngaji Tere. Ya, itu karena hijrah dengan ilmu, gitu ya. Bukan sekedar ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan untuk awal-awal nggak apa-apa, tapi jangan hanya ikut-ikutan secara fisiknya saja, tapi akal dan hatinya itu juga harus diproses. Jadi hijrah itu jangan hanya fisiknya saja. Bolehlah awal-awal kita fisiknya ikut. Mau kemana? Ngaji, boleh sekali-sekali ya ikutan. Nah, gitu ya. Tidak apa-apa. Fisik awalnya yang kita ikutkan hanya fisiknya. Tapi kalau kita memang niat berhijrah, akal dan hati kita pun harus diisi. Ya, jadi jangan hanya fisik kita, tindakan kita, tapi akal dan hati juga harus ikut hijrah. Ya, harus diisi. Ya. Kalau kita hijrah dengan ilmu, ya, maka hijrah kita itu nanti insya Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita sudah niat hijrah itu karena Allah, yang awalnya ikut-ikutan, ketika temannya dulu yang mengajak itu balik lagi, kita tidak akan terpengaruh karena kita hijrahnya karena Allah. Tapi kalau kita hijrahnya karena teman yang mengajak, temannya balik lagi, aku sudah tahu ngaji, dia bosan aku, dia bosan aku kan. Begitu ya. Makanya balik lagi. Jadi hijrah itu niatnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di Kediri itu, ya sekarang sudah tidak sebesar dulu. Dulu itu ada komunitas pengajian anak-anak muda. Ya, dulu sampai ramai. Wah, apa namanya? Pesertanya banyak. Namanya komunitas ngaji kita. Itu banyak sekali. Ya. Dulu tuh awal sebelum pandemi itu ya. Dan yang ikut kajian juga ada orang-orang besar juga, anak bupati, ya. Mas Egi dulu ikut ngaji kita. Terus ada lagi banyak lah. Mas Bagas, mungkin jangan pernah dengar namanya Bagas Alipat gitu ya. Pengurus kaji di Kota Kediri. Ya.
itu pembinanya yang Ustaz saja sama ya. Biasanya Ustaz Darwis, Ustaz Hatta, Ustaz Rifki gitu ya pembinanya. Nah kami selalu menyampaikan kepada mereka, kalian hijrah itu ya, artinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ada niat dan motivasi lain, tapi yang baik dan juga diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang mereka ikut komunitas hijrah, anak-anak ngaji kita itu ya, niatnya seperti yang ada di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 1 ya, hadis tentang niat. Kan faman kana hijratuhu ya lidunya ya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang dia inginkan atau karena wanita yang dia ingini ya, maka hijrahnya sampai sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya hijrah. Soalnya ada itu anak-anak motivasinya yang kok rajin kalau kajian bareng. Barangkali saja bisnis saya bisa tambah maju ya. Karena ini yang ikut kajian ini kan banyak pengusaha muda begitu ya. Barangkali saja saya bisa bisnis saya moncer dan sebagainya. Kemudian ada lagi rajin kajian, sebetulnya saya nggak butuh ngajinya, tapi saya butuh supaya kenal banyak orang. Kenapa? Karena ini kan yang ngaji itu kebanyakan jomblo. Barangkali saya ketemu jomblonya di situ. Itu kita luruskan, ya. Nggak usah diniati, tapi Allah nanti akan mengkondisikan. Tinggal kita itu ngaji dalam rangka memantaskan diri kita di hadapan Allah supaya kita mendapatkan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji diniati karena Allah dalam rangka memantaskan diri sebagai hamba Allah ya. Agar kita diberi anugerah terindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah terindah itu bisa saja urusan ekonomi, bisa saja urusan jodoh, itu anugerah dari Allah. Tapi niat kita bukan untuk itu, tapi niat kita memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen dapat bisnis yang wajar, yang baik, pantaskan diri kita. Memang kita layak mendapatkan itu. Kalau pengen mendapatkan jodoh yang terbaik, pantaskan diri kita, karena kita memang layak mendapatkan itu. Nah, anak-anak diluruskan ya. Akhirnya banyak itu yang mendapatkan ya, tentu jodohnya di umur pengajian itu. Banyak yang terjadi seperti dengan kalau yang hobi skincare, ya, berburu skincare, karena di Kediri itu toko online dan offline sudut cantik, ya, sudut cantik. Kalau di toko offline-nya itu di daerah Atas kalau nggak salah ya, ada pertigaan pom bensin sebelah kiri, masuk ke kanan, ada ruko-rukonya, ada sudut cantik. Itu anak ngaji kita, dan ketemu jodohnya di ngaji kita. Namanya Mas Irsan, Mas Bagas Alifan, itu ketemu jodohnya juga di ngaji kita. Bukan jodoh banyak. Nah artinya, ya, itu yang dirahmati Allah. Pada saat kita berhijrah untuk menjadi lebih baik, bismillah diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memantaskan diri kita di hadapan Allah bahwa kita memang layak mendapat anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti yang lain itu mengikut dengan sendirinya, gitu ya. Tanpa harus diniati akan datang dengan sendirinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian apa sih hikmah dari berhijrah? Hikmah kita berhijrah berubah menjadi lebih baik. Kan hijrah itu bisa dimaknai simpelnya berubah menjadi lebih baik. Di antara hikmah dari berhijrah, kita akan mendapatkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan hati. Minimal itu yang akan kita dapatkan. Hati semakin tenang, hidup semakin tentram,
semakin bahagia. Karena buah dari hijrah itu adalah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang ada? Nikmat dari hijrah itu yang bersifat sesuatu yang bisa dinikmati di dunia ada. Itu bahkan Allah firmankan ya di dalam surah An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Ya, mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Karena ada orang yang berbuat jadi lebih baik, ya, takut kehilangan teman, ya kan? Ya. Wah ini udah gak asik nih, nah begitu ya, kadang-kadang begitu ya. Jadi udah berubah, udah gak asik. Ada yang takut kehilangan teman, takut kehilangan komunitas, gitu ya. Bahkan ada yang takut kehilangan rezeki ketika mau berhijrah. Padahal Allah sudah memberikan janji dalam ayat ini. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya. Kita lihat ya, artis-artis yang soleh-soleh, ya, soleh dan solehah yang berhijrah itu, mereka tetap moncer, gitu ya. Bisnisnya bahkan tambah banyak, ya, tetap eksis. Ya. Ketika hijrahnya dengan ilmu. Ya, hijrahnya dengan ilmu. Ya. Mereka tetap mau main film, tapi kalau harus berinteraksi dengan lawan jenis, mereka memberikan syarat istrinya. Ya. Jadi maunya perannya kalau ada peran dengan lawan jenis harus suami istri. Ya. Dan itu juga masih banyak produser-produser film yang mau ya, melakukannya. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dengan sendirinya Allah yang akan mengatur rezekinya. Ya, jadi ayat ini menjelaskan ya kepada kita kalau hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jangan khawatir takut kehilangan teman. Kita akan diganti dengan teman yang lebih baik. Ya. Jangan takut kehilangan komunitas. Kita akan diganti dengan komunitas yang lebih baik. Jangan takut kehilangan rezeki, kita akan diganti dengan rezeki yang lebih baik dan lebih barokah. Nah, ini yang dirahmati Allah. Kemudian di sini ada penjelasan terkait dengan hijrah tempat seumpama itu. Imam Al-Razi mengatakan barang siapa berhijrah di jalan Allah ke negeri lain, niscaya akan mendapat di negerinya yang baru itu kebaikan dan kenikmatan yang menjadi sebab kehinaan dan kekecewaan para musuhnya yang berada di negeri asalnya. Seumpamanya kita tidak bisa ke tempat, kita tidak bisa berkembang, ya, karena suka dipencet sana sini. Ya. Kadang-kadang yang memusuhi kita justru orang-orang dekat kita sendiri. Ya. Kadang-kadang ada keluarga sendiri, teman sendiri, tetangga sendiri, gak mau melihat kita maju. Kadang-kadang ada begitu ya. Bukan orang jauh yang memusuhi kita. Ya. Nah, kalau kita dalam situasi tidak bisa berkembang seperti itu, kemudian kita punya kemampuan untuk berhijrah, maka sebaiknya berhijrah. Tidak tepat. Jangan takut di tempat baru itu kita tidak akan bisa hidup. Karena Allah sudah berjanji. Ya. Kalau kita tidak bisa di tempat, ya, membuat kita tidak bisa berkembang, ya, apalagi sampai membuat kita tidak bisa beribadah dengan tenang, tidak. Maka di tempat baru itu, ya, insya Allah Allah akan membukakan, ya, pintu rezeki yang lebih banyak untuk kita. Jadi jangan takut berhijrah. Jangan takut berubah untuk menjadi lebih baik.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garansi, jaminan kepada kita, siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapat tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu sebagai orang yang beriman adalah menjalankan perintah. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, laksanakan saja. Apa yang akan terjadi setelah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan Rasul. Coba perhatikan. Nabi Musa, ya, dalam kondisi susah, dalam kondisi kepepet, dia mau dibunuh oleh Raja Fir'aun. Sudah kepepet di pinggir pantai, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Berdoa sama Allah, minta pertolongan. Kata Allah, idrib bi asokal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut. Dalam kondisi susah, Allah memerintahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam kondisi kepepet mau dibunuh, solusi yang Allah berikan ternyata tidak masuk akal. Suruh mukul kayu ke air, kan tidak masuk akal ya. Tapi karena ketaatan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah yang kelihatannya tidak masuk akal itu tetap dilaksanakan. Dan Nabi Musa tidak pernah tahu kalau setelah dia melaksanakan perintah itu akan terbelah lautan menjadi jalan sehingga dia bisa lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Jadi tugas kita itu adalah menjalankan perintah. Tidak usah dipikir, tidak usah bertanya, apalagi mempertanyakan. Laksanakan saja. Nabi Nuh alaihi salam hidupnya di darat, gak ada hujan, gak ada angin, disuruh bikin perahu. Dilaksanakan oleh Nabi Nuh, tidak bertanya, tidak berpikir. Dan Nabi Nuh tidak pernah tahu setelah perahunya jadi, ternyata akan terjadi banjir bandang yang menenggelamkan semuanya. Tugas kita orang beriman adalah menjalankan perintah. Begitu halnya kita. Kalau Allah dan Rasul menyuruh kita berhijrah, artinya berhijrah apa tadi? Kita lebih banyak hijrah maknawi ya. Karena hijrah fisik atau hijrah tempat kelihatannya kita aman-aman saja ya di tempat kita. Hijrah maknawi yang perlu diperhatikan. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya orang yang berhijrah. Ya sudah, ikut saja mana. Nah, ini yang dirahmati Allah. Tugas kita adalah menjalankan perintah, hasil akhirnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilarang oleh Allah kalau dilanggar itu akan membuat kita susah. Larangan Allah kalau dilanggar itu bisa mendatangkan azab. Makanya kalau ada larangan harus diperhatikan, jangan dilanggar. Karena pasti keburukan yang akan terjadi kalau kita melanggar larangan. Seperti apa namanya? Kisah yang pernah terjadi di negeri ini seharusnya masuk dalam buku sejarah. Karena kisah ini terjadi dan kisah nyata, tapi tidak ada di buku sejarah. Karena terkait dengan orang yang berbuat dosa. Mungkin jenengan pernah mendengar tentang kisah hilangnya sebuah desa. Ya, namanya Dusun Legetan. Ya, Dusun Legetan yang ada di Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah. Saya kadang-kadang penasaran pengen ke sana gitu ya, pengen melihat. Karena di sana itu ada prasastinya. Ada tugu prasasti yang di situ ada tulisan nama orang-orang yang hilang di desa itu. Jadi ceritanya ya, Dusun Legetan ini merupakan dusun yang diberikan banyak nikmat oleh Allah.
kepala daerah. Tapi masyarakat di desa itu senangnya melanggar larangan Allah. Ya. Senangnya melanggar larangan Allah. Hobinya berpesta sambil minum-minuman keras, pesta kayu. Kayu itu perempuan menari-nari gitu ya. Sampai pada suatu malam pestanya itu berubah menjadi ajang maksiat. Ya. Asalnya joget-joget sambil minum-minum, ya. Terjadi perzinahan massal. Ya. Itu terjadi tahun 1955 tanggal 17 April. Berarti setelah kemerdekaan. Ya. 1955 terjadi peristiwa. Malam itu mereka sudah pesta sampai terjadi kemaksiatan. Allah awalnya memberikan teguran, dikasih hujan deras. Ternyata dikasih hujan deras bukan yang hujan, tambah masih makin menjadi-jadi. Ya. Di dalam terkena minuman keras, gitu ya. Di luar terkena hujan, akhirnya kan semakin menjadi-jadi. Ya. Terjadi kemaksiatan. Akhirnya malam itu terdengar seperti suara ledakan. Wah, sangat keras. Masyarakat sekitar dusun Legetan kaget mendengar itu, tapi tidak ada yang berani untuk keluar memastikan apa yang terjadi. Karena hujan deras, daerah pegunungan, jalanan licin, lampu mati. Besoknya masyarakat kaget. Dusun Legetan hilang, berubah menjadi sebuah bukit kecil. Masih ada sampai hari ini di sana. Ya. Kemudian semua orang yang ikut berpesta di tempat itu mati semua. Itu saya dapat datanya. Ya. Korbannya ada 332 penduduk desa itu dan 19 orang tamu. Ya, orang luar desa yang ikut pesta mati semua. Nah, nama-namanya itu ditulis di prasasti. Ada bukunya di sana. Prasasti siapa saja yang mati di situ. Nah, yang bikin masyarakat takut adalah dari mana munculnya bukit kecil itu. Ternyata di samping dusun Legetan ada gunung namanya Gunung Pangamun-Amun. Puncuk dari gunung itu hilang. Nah, ini sebuah gunung ini ya. Ini puncuknya hilang. Nah, puncuknya ini bukannya runtuh ke bawah, tapi lompat menimpa dusun Legetan. Seharusnya kalau longsor turun ke bawahnya, tapi ini lompat. Ini dusun Legetan, ini gunung, ini lompat menimpa dusun Legetan. Itu terjadi di zaman kita, tidak terlalu jauh, kan gitu ya. Setelah Indonesia merdeka, tapi tidak masuk buku sejarah. Seharusnya dimasukkan buat pelajaran. Nah, itu kenapa mereka diazab oleh Allah? Karena mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang Bani Israil dilaknat oleh Allah. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas. Ternyata kemaksiatan yang melampaui batas yang dimaksud adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah antara yang satu dengan yang lain dari kemungkaran yang dilakukan. Jadi ketika ada yang berbuat dosa, yang lain diam saja. Bisa, gak usah melok-melok. Jangan. Nah, ini yang seperti ini nanti yang akan mengatakan azab Allah. Kalau dipersempit ya di rumah tangga, di keluarga, seumpama gitu ya. Kadang-kadang antara ayah dengan bunda beda sikap dan prinsip menyikapi perilaku anak. Anaknya pacaran, ya, dicangking, ya, setiap hari minggu ganti-ganti yang mengajak gitu ya. Dia akan bergilir gitu ya. Kata bapaknya, Bu, itu ya Allah tak pantas dilihat. Sama, padahal gitu ya. Jangan, kalau nggak di umurnya, umum itu wajar gitu. Masaknya jangan kalau ditekan, nanti stres anakmu. Kadang-kadang ada pemberian seperti itu. Tidak ada kesamaan visi-visi antara ayah bunda dalam pergaulan anaknya.
kalau kita membiarkan kemungkaran kemaksiatan di sekitar kita, pada saat ada azab dari Allah yang terkena azab itu tidak hanya yang melakukan dosa itu, semuanya kena. Kan di dalam surat apa itu? Saya lupa. Ayat tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah, azab, bala bencana yang tidak hanya menimpa orang yang melakukan kedzaliman saja. Contohnya, kita kakinya digigit semut, ternyata banyak semut di kaki kita. Akhirnya kita refleks membersihkan semuanya. Itu padahal yang gigit mungkin cuma satu, ya kan? Tapi semua kena akibatnya, kan gitu ya? Gara-gara satu orang yang gigit, satu ekor yang gigit, kan begitu ya? Begitu pula ketika terjadi bala bencana, mungkin yang melakukan dosa cuma satu dua, tapi yang lain terkena akibatnya. Nah, untuk kita lagi, mungkin yang berzina anak-anak kita, alhamdulillah. Tapi kan ada yang tahu semuanya, satu keluarga, kan begitu ya. Makanya jangan cuek ketika terjadi ada kemungkaran kemaksiatan yang ada di dekat kita. Kita harus peduli. Minimal kepada keluarga kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau dengan lingkungan, kita jangan ambil tindakan sendiri, laporkan kepada yang berwajib. Itu sebagai bentuk kepedulian kita. Karena kalau bermain hakim sendiri itu juga pelanggaran, ya, nggak boleh. Kita laporkan saja. Masalah ditingkat atau tidak itu sudah menjadi tanggung jawab yang berwenang. Yang penting tugas kita melaporkan ada sesuatu yang tidak baik. Baik, saya kira ini ibu yang dirahmati Allah, makna hijrah sudah, ya, bentuk-bentuk hijrah sudah, kemudian cara berhijrah sudah, kemudian hikmah berhijrah juga sudah, ya, selesai. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau dipersilakan. Kalau tidak ada, dicukupkan. Ini ada jadi untuk yang bertanya atau untuk yang ditanya? Oh, yang menjawab pertanyaan, ya. Ada pertanyaan pun? Atau saya bertanya ada satu hadiah? Ya, baiklah, ada satu nih. Ya. Sebelum saya bertanya, barangkali jangan yang mau bertanya, diperbolehkan. Boleh. Waalaikumsalam. Tambahkan mic-nya barangkali, biar kedengaran. Dan saya sudah ikut kajian yang dengan sama Ustaz itu, alhamdulillah hampir 4 tahun. Setelah itu saya sudah memantapkan diri saya untuk ini selanjutnya. Tapi terkadang itu yang namanya kita sudah kerja sama tahunnya, itu saya sudah mengajukan Kristen dari tahun 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang itu masih
Ada. Jadi orang non-Muslim itu kan belum terkena hukum Islam. Ya. Halal haram itu kan adanya di dalam hukum Islam. Ya. Mereka belum terkena hukum yang ada di dalam hukum Islam. Dan kita pun tidak bisa mengawasi mereka. Mau mereka membakar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, jadi kita tidak tahu dan tidak di hadapan kita. Ya. Nah, kalau secara hukum sebetulnya la yamassuhu illa mutahhar, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ya. Nah, mereka itu kan belum berislam, tidak boleh sebetulnya. Tetapi larangan menyentuh Al-Quran itu ya, yang disepakati oleh ulama itu adalah Al-Quran yang murni Al-Quran yang hanya tulisan Arab. Ya. Jangan yang punya khair nifas gitu ya. Kalau Al-Quran yang murni tulisan Arab ya, dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh menyentuhnya. Tapi kalau ada terjemahnya, apalagi ada tafsirnya gitu ya, maka diperbolehkan. Gitu. Sekalipun sedang punya hadas besar ataupun hadas kecil. Ya. Nah, saya yakin yang dibaca oleh Pak Tere itu mungkin bukan bahasa Arabnya, ya. Terjemahnya dan juga tafsirnya. Ya. Jadi Al-Quran yang dipegang itu Al-Quran yang bercampur, ya. Tidak Al-Quran murni, tapi campur dengan tulisan yang non Al-Quran. Dan gitu ya. Sebagaimana yang mungkin dengan kalau suka berselancar di dunia maya, ya, ada YouTuber dari mana, dari Amerika dari mana, yang membaca Al-Quran non-stop 18 jam. Mungkin ada yang lihat ya. Saya lihat itu ada YouTuber ya, dari Amerika dari mana tuh membaca Al-Quran 18 jam tanpa berhenti. Sekalipun dia belum dapat hidayah untuk masuk Islam, ya, tapi dia sudah berubah persepsinya. Ternyata ya, Islam diidentikan dengan teroris itu tidak benar. Islam diidentikan dengan kekerasan itu tidak benar. Setelah saya baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir tidak ditemukan ya, persepsi itu. Ya. Jadi boleh ya, dalam rangka mencari kebenaran, apalagi saya yakin yang dibaca bukan Arab, begitu ya. Pasti terjemahnya yang dibaca. Oke, atas. Nah, kemudian terkait dengan berhijrah tadi, kan tadi hijrah itu ada 3 kondisi ya. Ada 3 golongan. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib, dan ada yang dianjurkan. Nah, begitu ya. Dan jangan bisa melihat kalau yang berhukum wajib berhijrah itu kan 2 ketentuannya. Pertama, dia bisa menampakkan keyakinannya. Yang kedua, dia ada kemampuan untuk melakukannya, untuk berhijrah. Nah, tinggal jangan 2 syarat ini terpenuhi atau belum, kan begitu ya. Saat dia berhijrah mampu atau belum? Ya. Mampu atau belum itu tidak hanya sekedar desainnya, tapi menjalani kehidupan setelah itu sudah ada persiapan atau belum. Karena saya dapat pendapat dari pendapat orang beda-beda. Ada yang pendapat yang ekstrim, sudah keluar saja, bismillah, begitu ya. Pasti Allah akan berikan jalannya. Kadang-kadang yang seperti ini itu ujiannya lebih berat, gitu ya. Akhirnya anaknya nggak sekolah, istrinya ngomel-ngomel, wah segala macam kan gitu ya. Bisa akhirnya tidak kuat berantakan rumah tangganya. Semakin kuat keyakinannya, justru semakin berat ujian dan tantangannya, kan gitu. Saya lebih sepakat dengan pendapat yang nomor 2. Ini saya mendengarnya dari Dr. Jamal. Mungkin jangan pernah dengar, pernah ikut kajiannya di Chandra Kirana itu. Kalau apa itu yang bahas tentang fikih, Dr. Jamal di Masjid Chandra Kirana perumahan Chandra Kirana ya. Itu dia dosen pasca sarjana dia ini. Saya dapat pendapat dia begini. Orang yang menjadi imam, sekalipun mohon maaf, bang ini kan
debatable, masih ada perbedaan pendapat di antara ulama, gitu ya. Ada yang mutlak mengatakan haram, ada yang tidak mengatakan mutlak haram. Gitu. Apapun perbedaan pendapat tentang kerja riba, kata Ustaz Jamal, kalau orang yang kerja riba itu paling hijrah, maka jadikan cita-cita tertinggi dalam hatinya adalah resign. Cita-cita tertingginya adalah resign.